adalah hari ke-73 kemerdekaan Indonesia yang akan kita rayakan dengan penuh semangat juang. Perlu kita ketahui bersama, dan mungkin kita sudah tahu bahwa tadi juga sudah digambarkan bagaimana perjuangan masyarakat bangsa Indonesia, para pahlawan pada waktu itu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang intinya seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu menginginkan kemerdekaan Indonesia. Inggris, Portugis, Belanda, dan tadi yang di film itu adalah Jepang. Itu adalah semua bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia untuk menjajah kita. Memang pada waktu itu datang nggak langsung menjajah. Mereka nggak langsung menjajah. Awalnya berdagang ke Nusantara waktu itu. Sebelum jadi nama Indonesia, Indonesia pada waktu itu bernama Nusantara. Mereka datang karena kekayaan alam kita begitu banyak sekali. Nah, kopi, lada, padi, dan semacamnya di negara Eropa itu mereka tidak ada. Dan pada waktu itu rempah-rempah Indonesia adalah barang yang lebih berharga dari sebuah emas. Maka bangsa Eropa itu berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia. Nah, awalnya memang cuma untuk berdagang, tapi tiba-tiba setelah melihat saking banyaknya kekayaan, ingin menguasai Indonesia. Sehingga pada waktu itu yang saya sebutkan tadi, Inggris, Portugis, Belanda, dan tadi Jepang itu ingin menguasai Indonesia. Dan para pahlawan yang kita kenal, Pattimura, Imam Bonjol, Rahma Elimusia, R.A. Kartini, founding father kita, Bapak Revolusioner kita, I.R. Soekarno, tadi ada Ahmad Subarjo, ada Muhatta, Sultan Syahrir, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang gak bisa kita sebutkan satu persatu, berjuang mati-matian membela negara Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak mudah, hanya bermodalkan pada waktu itu bambu runcing melawan senapan yang modern. Tapi dengan semangat juang yang begitu besar, bangsa Indonesia itu tidak kalah semangat. Masyarakat Indonesia ketika berjuang itu sudah tidak takut mati, sedangkan tentara Belanda, tentara Jepang itu takut mati. Mereka takut. Itu adalah keluar biasaan para pahlawan kita pada waktu itu. Sudah banyak sekali pengorbanan yang dikorbankan. Perang Ambarawa, perang di Surabaya, di Yogyakarta, Banten, Lampung, pada waktu itu Mataram, dan masih banyak lagi perang-perang yang dilalui oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Kita itu banyak dijajah oleh bangsa-bangsa luar, dan juga tidak sedikit sekali nyawa yang melayang. Dari tahun 1500-an sampai 1900-an bangsa Indonesia itu menderita. Tadi kita sudah sekilas digambarkan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dan bagaimana susahnya menyusun teks proklamasi. Dan yang akhirnya 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan kita. Dan besok, tepatnya 17 Agustus 2018, kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar. Kata I.R. Soekarno, presiden pertama revolusioner kita, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Beliau juga berkata, jas merah, yang berarti jangan pernah melupakan sejarah. Kenapa? Kita adalah bangsa yang besar. Kita punya sejarah yang panjang. Kita belajar sejarah. Bagaimana susahnya perjuangan pada waktu itu. Dan bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan kita dengan hal yang bermanfaat dan berguna. Kenapa? I.R. Soekarno itu pernah berkata, merebut kemerdekaan
tidak lebih susah daripada mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana kita terus mempertahankan kemerdekaan kita sampai selanjutnya tahun berikutnya dan seterusnya. Karena penjajahan sekarang tidak seperti zaman dulu. Penjajahan dulu itu fisik, sekarang bukan fisik. Yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman semua, mari kita isi kemerdekaan kali ini dengan hal yang bermanfaat. Bagaimana kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang sangat besar. Bagaimana kita mengingat perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan yang digambarkan di film tadi. Bagaimana susahnya merebut kemerdekaan. Bagaimana susahnya mengibarkan bendera di atas. Gak gampang. Bagaimana masyarakat Indonesia pada waktu itu merobek bendera Belanda yang pada waktu itu bendera Belanda itu merah, putih, biru. Untuk bisa mengibarkan pada waktu itu di Surabaya, bendera Belanda yang biru itu disobek. Yang biru disobek, yang paling bawah. Karena bendera Belanda pada waktu itu adalah yang sekarang juga merah, putih, biru. Yang biru disobek jadilah merah putih. Dan itu nggak gampang untuk bisa menaikkan ke atas gedung. Peristiwa di Surabaya di bulan November. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, dan ini sebagai penutup dari saya, mari kita maknai hari kemerdekaan ini lebih semangat lagi. Kita tidak lupa bahwa susah payah untuk bisa menaikkan bendera di atas. Jangan sampai kita terpecah belah. Kita harus bersatu, kita harus mengisi dengan semangat nasionalisme, semangat berjuang, dan satu. Saya ingin mengucapkan satu kata, dan mari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan semua ikuti saya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.